Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozali dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang magang di SMKN 3 Palangkaraya. Nah, sama seperti pertemuan kedua, pertemuan ketiga saya akan membahas materi yang telah saya buat, yaitu yang saya buat ulang dari materi yang telah diberikan guru pamong saya, yaitu dari file PDF ini, yang mana saya rasa agak susah dicerna oleh anak-anak, jadi saya remake menggunakan bahasa saya sendiri, yaitu materi bagan alir. Nah, bagaimana materi tersebut? Apa sih bagan alir atau yang sering dibilang flowchart ini? Bagan alir atau flowchart adalah bagan yang menampilkan algoritma atau langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Adapun alasan seseorang menggunakan flowchart antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses agar menjadi lebih terorganisir dengan baik. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. Hampir serupa seperti algoritma, tapi ini menggunakan atau digambarkan dengan bagan alir. 3. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat jika masuk ranah pemrograman. 4. Mengkomunikasikan hal-hal yang bertahap atau prosedural. Ya, bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda dan setiap simbol memiliki kegunaannya masing-masing. Tapi untuk sekarang kita akan mempelajari simbol yang sering digunakan antara lainnya. Pertama yang ini, simbol mulai atau akhir. Yang ini adalah simbol keputusan, jika tahu nanti ada putusannya iya atau tidak. Simbol proses, simbol subproses. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ini simbol data, simbol persiapan, dan simbol petunjuk. Ada juga simbol konektor, digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dan langkah lain dalam sebuah flowchart atau bagan alir. Contohnya, simbol onPack digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Yang ini, simbol offPack digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang berbeda. Misalnya di sini flowchart. Nah, di sini selesai, tapi masih panjang, jadinya digabung di sini. Itu contoh ini ya, yang konektor. Dalam pembuatan bagan alir, kita harus menyesuaikan dengan algoritma yang telah ada. Contohnya, algoritma membuat kue coklat. Pertama, siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur, dan lain-lain. 2. Sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan coklat chips. 3. Tentukan komposisi bahan sesuai resep, yaitu terigu 150 gram, sampai kuning telur 1 buah, dan coklat chips secukupnya. 4. Kocok margarin dan gula halus hingga lembut. 5. Masukkan kuning telur, kocok rata. 6. Ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan, aduk hingga rata. Ketujuh, masukkan dalam plastik sehingga segitiga. Semprot pada loyang yang telah dioles margarin, semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Taburi coklat chips, panggang hingga matang. Nah, ini contohnya. Contoh dari bagan alir. Pertama, start, siapkan alat bahan, tentukan berapa beratnya atau berapa sendok, berapa gram bahan yang digunakan. Ini adalah proses. Nah, ini adalah simbol onPack, simbol offPack. Masih proses. Nah, ini adalah decision, matang. Kalau iya, hidangkan. Jika tidak, kembali ke atas, panggang, kemudian lihat. Kalau selesai, kalau matang lagi dan bilang iya, maka hidangkan dan end, berarti proses berakhir. Nah, tugas yang saya berikan buat materi ini tidak jauh-jauh dengan yang ini. Lengkapi bagian flowchart pada slide ke-9 dengan mengikuti logaritma yang telah disediakan pada slide 8.
Bagian flowchart yang kosong telah diberi tanda dengan nomor agar kalian mudah menjawabnya. Kalian bebas bagaimana menjawabnya, tinggal tulis di pejaka boleh, atau mau digambar di kertas dan difoto juga boleh. Semangat. Algoritmanya buat tugasnya adalah algoritma membuat bolu kukus. Dan ini telah dibuat algoritmanya, tinggal dimasukkan ke sini yang mana kosong. Jadi melengkapi saja. Nah, itulah materi saya yang saya buat. Mungkin hampir sama seperti ini ya, memang hampir sama, memang dibuat dari sini. Oke, lanjut. Kalau sudah selesai, kita ke Bajaka. Kita masuk ke website Bajaka. Nah, setelah masuk, login pakai akun grup Pamong. Setelah masuk, tampilan seperti ini. Masuk ke dashboard. Karena saya pengajar 10 bencana 2 dengan mata pelajaran Simkomdik, maka cari 10 bencana 2 Simkomdik. Nah, baru bab 2. Baru masukkan deh. Nah, ini dia bukan alir. Dengan memudahkannya, saya juga menggunakan Moodle, desktop dan HP, lebih mudah untuk mengawasinya. Itu saja video pembelajaran pertemuan ketiga dari saya. Selebihnya sama seperti video sebelum-sebelumnya. Sampai sini, salam jumpa, dan semoga kita masih diberkati dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.